calon saudara tirinya ini menguntip dan mengawasinya. Itu si Nelson sering sekali dapat nilai yang jelek, dan di situ dia ngomong ke anaknya si Nelson kalau dia itu dihukum. Padahal kenyataan si Nelson ini masih bisa melakukan apa yang dia mau. Dia bisa main game, dia bisa main keluar dengan teman-temannya dan lain-lainnya. Di situ si anak cewek ini heran dengan Tante Stephanie. Bahkan gak sampai di situ aja, si anak cewek ini pernah mimpi buruk. Kayak ada sesuatu gitu loh. Kayak ada sesosok yang mendekati dia, yang mencoba ingin mencekiknya. Dalam mimpinya si anak cewek ini gak bisa melakukan apapun. Dia gak sanggup minta tolong atau membuka matanya. Si anak cewek ini benar-benar ketakutan, kasihan kan? Dan karena mimpi itu dia terbangun. Dia melihat kalau bantalnya itu dipenuhi dengan keringatnya. Sekilas si anak cewek ini merasa kalau pintu kamarnya itu baru saja ditutup. Setelah dia pikir-pikir lagi, itu mungkin efek dari mimpinya. Jadi dia mencoba untuk tidur lagi. Dia memutuskan untuk menceritakan semua yang dia alami kepada ayahnya. Kalau calon saudara tirinya ini menguntip dan mengawasinya, dia bisa saja sinting atau gila kan? Si anak cewek ini merasa kalau ayahnya itu tidak percaya padanya. Soalnya si anak cewek ini dari awal gak suka pindah rumah. Si anak cewek ini akuin kalau ayahnya berjanji untuk bicara ke Tante Stephanie soal kelakuan si Nelson. Karena menurut ayahnya mereka sudah cukup lama tinggal bersama, jadi seharusnya Nelson bisa berubah atau beradaptasi dan bersikap seperti saudara sendiri. Sore harinya si anak ini dengar kalau Tante Stephanie itu lagi bentak seseorang, dan dia berpikir kalau Tante Stephanie itu lagi bicara di telepon, dan orang yang dibentak oleh Tante Stephanie ini dia pikir orang yang lagi bicara di telepon. Ternyata yang Tante Stephanie ini bentak adalah ayahnya sendiri. Si anak ini sangat merasa sedih saat ayahnya ngasih tahu ke ayahnya sendiri. Si anak ini sangat merasa sedih saat ayahnya ngasih tahu ke Tante Stephanie soal sikapnya Nelson. Tapi Tante Stephanie malah marah-marah sama ayahnya. Sebenarnya anak ini gak mau kalau ayahnya dan Tante Stephanie itu sampai bertengkar. Si anak ini marah pada dirinya sendiri karena gak bisa menghadapi sikapnya Nelson dengan sendirian. Akhirnya si anak ini memutuskan untuk masuk ke kamar Nelson tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Dia ingin sekali mengakhiri sikap buruk si Nelson, atau setidaknya dia tahu kenapa si Nelson ini gak suka padanya. Tapi si anak cewek ini tidak menduga sama sekali dengan apa yang dia lihat. Saat dia masuk, dia melihat layar komputer si Nelson. Di sana ada fotonya yang lagi tidur di desktopnya si Nelson. Bahkan si Nelson ini menghiasi fotonya si anak cewek ini dengan gambar hati. Di saat yang sama si Nelson ini keluar dari kamar mandi, dan di saat itulah kebenaran terungkap. Sekilas si anak cewek ini terdiam. Si anak cewek ini terdiam karena terkejut dan berusaha mencerna apa yang terjadi. Wajahnya si Nelson langsung merah dan langsung mengusir si anak cewek ini. Ya ampun, ternyata si Nelson naksir dengan si anak cewek ini. Oh itu sebenarnya. Ternyata selama ini si Nelson ini hanya mencari perhatian si anak cewek ini. Dan si anak cewek ini sangat kaget dengan apa yang terjadi. Itu benar-benar masalah yang besar yang harus dia ceritakan ke ayahnya. Ternyata seram sekali ya tinggal serumah dengan orang yang naksir sama kita. Terus malam-malamnya dia suka memandangi saat tidur. Keesokan harinya si anak cewek ini menceritakan semua apa yang dia lihat kepada ayahnya, dan ayahnya ini sangat ketakutan. Jelas ayah manapun pasti akan khawatir saat tahu seseorang menyukai anak perempuannya. Tapi ini bukan naksir biasa. Siang harinya saat semua sedang di rumah, ayahnya ini bertanya langsung kepada Nelson, apakah cerita si anak cewek ini benar atau tidak. Ayahnya ini bertanya langsung kepada Nelson, apakah cerita si anak cewek ini benar atau tidak. Si anak cewek ini merasa kalau ayahnya ini mencoba bicara empat mata dengan Nelson. Anak cewek ini hanya bisa duduk diam dan tenang, dan dia merasa menang dalam hatinya. Sulit dipercaya sih, tapi semua orang akan tahu, terutama Tante Stephanie. Dia akan sadar dengan sikap Nelson, dan si anak cewek ini tidak melebih-lebih
bikin masalah. Putra kesayangan Tante Stefani ini benar-benar aneh. Tapi tentu jelas si Nelson ini membantah semua tuduhan yang mengarah padanya. Bahkan si anak cowok ini bersikap seolah-olah ayahnya ini menyerang dia. Bahkan si Nelson ini menuduh balik kalau anak cewek ini yang naksir padanya. Dan ayahnya ini sangat kebingungan. Jadi satu-satunya cara adalah memeriksa komputernya si Nelson. Tapi ternyata si Nelson ini sudah menghapus semuanya. Sulit dipercaya, dan si anak cewek ini merasa kalau dirinya itu seperti orang gila dengan segala tuduhannya. Lagi-lagi si Nelson ini selamat, dan Tante Stefani ini menatap anak cewek ini dengan rasa penuh kecewa. Tante Stefani ini menatap anak cewek ini dengan rasa penuh kecewa, dan si anak cewek ini merasa kalau ayahnya itu masih ragu dengan situasi yang terjadi. Benarnya si anak cewek ini tidak pernah bohong kepada ayahnya. Malam harinya si anak cewek ini mendengar kalau Tante Stefani dengan ayahnya itu bertengkar lagi. Ketegangan yang terjadi bertahan hampir seminggu, dan si anak cewek ini nggak tahu lagi harus bersikap seperti apa karena merasa bersalah dan diperlakukan tidak adil. Dan si anak cewek ini berusaha menghindari Tante Stefani. Dan suatu hari ayahnya ini masuk ke kamar anak cewek ini dan bilang kalau mereka harus mengemasi barang-barangnya lagi karena si Tante Stefani ini tidak bisa memaafkan sikap ayahnya kepada Nelson. Dan Tante Stefani ini bilang sebaiknya anak cewek ini dan ayahnya pergi saja dari rumah itu. Andai saja ayahnya ini tidak menjual rumahnya yang dulu, mereka sangat sedih. Dan si anak cewek ini yakin kalau mereka akan bisa melewati semua yang mereka alami. Sedih banget kan guys?